Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang operasi hulu migas dan gas bumi dan pengantar akuntansi minyak dan gas dengan dosen pengampu Ibu Rita Hendasari, SEMACC APA. Sebelum itu, saya akan mengenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama Amanda Shila, yang kedua Nucia Bani Fitratu Rahma, yang ketiga Raisya Amelia, dan yang terakhir Yolanda Anggia Sari. Operasi perusahaan minyak dan gas saat ini mungkin terlibat dalam 4 jenis fungsi atau segmen yang berbeda. Yang pertama, eksplorasi dan produksi, kedua transportasi, ketiga penyulingan dan pemrosesan gas, dan yang terakhir adalah pemasaran dan distribusi. Asal minyak bumi terbentuk dari bahan organik termasuk tumbuhan dan hewan laut yang hidup jutaan tahun lalu di daerah dataran rendah. Setelah pembentukan, minyak dan gas bergerak ke atas melalui lapisan batuan sedimen karena tekanan dan kecenderungan alami minyak dan gas untuk naik melalui air bermigrasi ke atas karena formasi batuan berpori dan permeabel kemudian terperangkap oleh lapisan batuan yang kedap air. Eksplorasi metode dan prosedur. Untuk metode pertama yaitu geologi. Untuk tahapan yang pertama adalah foto udara, pencitraan satelit, radar pencitraan, dan terakhir adalah pemetaan topografi dan geologi. Untuk metode geografis yaitu penentuan struktur bawah permukaan dan penentuan ukuran, bentuk, kedalaman, dan sifat fisik untuk mengidentifikasi karakteristik spesifik indikasi migas. Akuisisi kepentingan mineral dalam properti. Hak mineral adalah hak untuk mengeksplorasi, mengembangkan, dan memproduksi mineral di properti atau kepentingan ekonomi. RI menerima bagian tertentu dari mineral yang dihasilkan, bebas dari biaya eksplorasi, pengembangan, atau pengoperasian properti yang dibuat dengan leasing. Pemilik working interest membayar 100% dari biaya eksplorasi, pengeboran, pengembangan, dan produksi properti. Bagian pendapatan WI adalah jumlah yang tersisa setelah dikurangi bagian RI dan non-working interest lainnya. Untuk overriding working interest, ada non-working interest yang tercipta dari working interest. Bagian pendapatan ORI adalah persentase yang dinyatakan dari bagian pendapatan milik WI dari mana ia dibuat. Next. Lalu ada kepentingan perencanaan produksi. Ini merupakan non-working interest yang dibuat dari working interest dan serupa dengan ORI, kecuali PPI terbatas pada sejumlah minyak atau gas, uang, atau waktu tertentu. Setelah itu kembali ke bunga asalnya. Lalu ada bunga keuntungan bersih atau NPI. Bunga non-working ini dibuat di properti di darat atau onshore, biasanya dari working interest. Sedangkan yang jauh dari daratan atau offshore, NPI ini merupakan jenis kepentingan yang sudah dimiliki oleh pemerintah sebagai pemilik hak mineral ketika menyewakan blok tersebut kepada perusahaan minyak. Mirip dengan RI atau ORI, kecuali bahwa jumlah yang akan diterima adalah persentase tertentu dari laba bersih dari properti versus persentase dari pendapatan kotor dari properti. Ini merupakan cut-out NPI dibuat dari working interest. Lalu ada NPI dibuat dari MI. Lalu ada drilling operation atau operasi pengeboran. Kontrak pengeboran adalah kesepakatan antara lisi atau pemilik working interest dan kontraktor pengeboran untuk pengeboran sumur. Kontrak merinci hak dan kewajiban penyewa dan kontraktor. Kontrak pengeboran umumnya memberikan pembayaran berdasarkan tarif harian, tarif rekaman, atau basis turnkey. Lalu ada 3 pemulihan. Yang pertama, pemulihan primer. Dilakukan baik dengan penggerak reservoir alami atau dengan pemompaan. Lalu ada secondary recovery. Secondary recovery dilakukan setelah tekanan reservoir sebagian besar telah habis. Pemulihan sekunder ini terdiri dari menginduksi drive buatan ke dalam formasi untuk menggantikan drive alami. Metode yang paling umum adalah water flooding. Lalu yang terakhir ada tertiary recovery atau metode tersier. Ini termasuk injeksi bahan kimia, gas atau panas ke dalam sumur untuk memodifikasi sifat fluida dan dengan meningkatkan pergerakan minyak melalui pembentukan. Lalu ada tipe-tipe sumur, ada yang konvensional, directional, dan horizontal. Directional drilling dapat dilakukan bila perlu untuk menghindari pengeboran di sepanjang garis patahan. Ketika rig tidak dapat ditempatkan di atas lokasi pengeboran yang dipilih, ketika lubang lurus meleset dari reservoir untuk menyimpang di sekitar benda yang bersarang di lubang bor atau untuk mengebor beberapa sumur dari platform pengeboran offshore yang sama.
Pengeboran horizontal menguntungkan saat minyak dan gas terkandung dalam beberapa kantong atau reservoir vertikal dan sempit yang akan dilewatkan oleh pengeboran lurus konvensional. Sumur horizontal juga sering digunakan sebagai sumur injeksi lateral di proyek pemulihan yang ditingkatkan. Lalu ada produksi dan penjualan. Cairan yang dihasilkan dari suatu sumur biasanya akan mengandung minyak, gas, dan air. Sebelum minyak dan gas dijual, cairan dari sumur tersebut harus dipisahkan, diolah, dan diukur. Jumlah minyak yang dipindahkan dari tangki penyimpanan ke truk pengangkut atau pipa direkam pada dokumen yang disebut run ticket. Jumlah pembayaran untuk minyak didasarkan pada informasi yang terkandung dalam run ticket tersebut. Penyataan penyelesaian gas atau gas settlement statement digunakan untuk mencatat informasi serupa untuk produksi dan penjualan gas. Selanjutnya, 4 dasar biaya. Yang pertama yaitu biaya akuisisi. Biaya akuisisi adalah biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh hak untuk mengeksplorasi, mengebor, dan memproduksi minyak dan gas bumi. Yang kedua, biaya eksplorasi. Ini adalah biaya yang dikeluarkan dalam eksplorasi properti. Eksplorasi melibatkan identifikasi area yang mungkin memerlukan pemeriksaan area tertentu, termasuk pengeboran sumur, eksplorasi. Yang ketiga adalah biaya pengembangan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh akses ke cadangan terbukti dan menyediakan fasilitas untuk mengekstraksi, merawat, mengumpulkan, dan menyimpan minyak dan gas. Yang terakhir yaitu biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengangkat minyak dan gas ke permukaan. Untuk mempermudah dalam pengklasifikasian biaya industri migas dapat dilihat berdasarkan relevan activities yang dapat atau biasa dipakai dalam terminologi akuntansi yang digambarkan sebagai berikut. Reservoir dengan estimasi reserve terbagi menjadi dua, yaitu profit reserve dan net profit. Sedangkan profit reserve terbagi menjadi dua lagi, yaitu profit developed reserve dan profit undeveloped reserve. Selanjutnya kategori cadangan. Sumur eksplorasi adalah sumur yang dibor di area yang belum terbukti. Sumur pengembangan adalah sumur tambahan yang dibor di dalam area terbukti hingga kedalaman terbukti. Klasifikasi sebagai eksplorasi atau pengembangan tergantung pada teknik dan data geologi, bukan oleh akuntan. Metode akuntansi biaya historis terbagi menjadi dua, yaitu metode successful effort. Metode ini didasarkan pada teori multiple asset yang menganggap kekayaan perusahaan yang tertanam dalam setiap cadangan sebagai kesatuan aset. Sedangkan metode full costing didasarkan pada teori single asset yang memandang bahwa semua kekayaan dari perusahaan minyak dan gas bumi sebagai satu kesatuan aset. Semua biaya sebelum mencapai tahap produksi dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi secara prorata. Perbedaan successful effort dan full costing. Nah, di sini ada beberapa item. Successful effort ini ada I dan C. Begitu pula full costing. Nah, ini adalah expense. Expense ini adalah dibebankan pada periode di mana biaya tersebut dikeluarkan. Sedangkan C ini adalah capitalize, yaitu alokasi biaya dibebankan beberapa tahun sesuai dengan periode manfaatnya. Perkembangan historis metode akuntansi dan status terkini. Pada tahun 1969, ARS 11 dirilis oleh AICPA yang mendukung metode SE. Pada tahun 1975, Kongres meloloskan Federal Energy and Conservation sebagai respons terhadap embargo energi. Sebelum SVAS 19 pada tahun 1977, metode SE dan FC itu diterapkan. SEC dan FASB memulai proyek akuntansi dan pelaporan minyak dan gas dan mengeluarkan SVAS 19 yang mengatur metode SE. Pada tahun 1978, SEC mengeluarkan rilis bahwa perusahaan dapat menerapkan FC menurut Accounting Series Release atau ASR 258 atau SE menurut ASR 257 hingga rilis baru dikeluarkan. Pada bulan Februari 1978, FASB mengeluarkan SVAS nomor 25 yang pada dasarnya menangguhkan persyaratan SVAS nomor 19 tentang akuntansi SE. Selanjutnya, akuntansi pengakuan cadangan atau Reserve Recognition Accounting. SEC memperkenalkan RRA, yaitu metode penilaian cadangan yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan utama, yaitu laporan neraca atau laporan laba rugi.
SPAS 69 perusahaan publik yang berbasis historis. Yang pertama, informasi kuantitas cadangan terbukti. Yang kedua, biaya yang dikapitalisasi terkait dengan aktivitas produksi minyak dan gas. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas akuisisi, eksplorasi, dan pengembangan properti. Yang keempat, hasil operasi kegiatan produksi minyak dan gas. Yang berbasis nilai, yang pertama itu ukuran standar dari arus kas bersih masa depan yang didiskontokan terkait dengan jumlah cadangan terbukti minyak dan gas. Yang kedua, perubahan ukuran standar arus kas yang didiskontokan terkait dengan jumlah cadangan terbukti minyak dan gas. Perusahaan publik dan non-publik diwajibkan untuk mengungkapkan dua item informasi. Yang pertama, metode akuntansi yang digunakan dalam akuntansi untuk aktivitas produksi minyak dan gas. Dan yang kedua, cara membuang biaya yang dikapitalisasi. Berikut ini merupakan perbandingan antara akuntansi successful effort dan akuntansi full cost. Baiklah, sekian dari kelompok 11. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.